Yang kedua, milih mana, baca Quran atau dengerin Agim. Jelas tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang mau saya tanyakan mengenai pekerjaan. Saat ini pekerjaan saya jualan online seperti itu. Yang saya tanyakan, bagaimana saya bisa mengasih contoh kepada anak untuk tidak memegang HP, sedangkan saya sendiri tidak bisa lepas karena terkait dengan pekerjaan seperti itu. Terus yang kedua, kebetulan saya ada di Korea Selatan. Yang saya tanyakan, setiap jam pagi itu selalu ada kajian dari AA. Kadang kita harus milih, harus baca surat Al-Quran yang istiqomah atau dengerin AA. Kalau tidak seperti itu kita terbatas dengan waktu pekerjaan. Jadi kalau harus milih salah satu seperti itu. Yang saya tanyakan, lebih baik saya harus baca Al-Quran atau dengan kajian AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya anak tidak meniru megang HP sedang bapaknya pekerjaannya pakai HP, begitu? Benar sekali ya. Atau dijelaskan yang bapak ini bekerja untuk menafkahi keluarga dan ini tempat bekerja bapak. Masih umur 2 tahun, Diusahakan anaknya dewasa lah ya. Atau itu mah diatur hadirin. Anak 2 tahun dia ngobrolnya sesuai dengan anak 2 tahun ya. Diurus aja yang gitu-gitu mah hadirin ya. Saya jadi bingung jawabnya. Yang kedua, milih mana, baca Quran atau dengerin Agim. Jelas milih Al-Quran. Sepanjang baca Qurannya niatnya benar, caranya benar, bisa nambah iman. 4, bisa nambah iman, nambah amal soleh, nambah tawasobil haq, nambah tawasobil sabr. Apalah artinya ceramah Agim ya. Kalau toh ceramah ini pun bisa nambah iman, nambah amal soleh, atau diatur sedemikian rupa. Dah kan sehari 24 jam, benar? Kan sehari ada di Korea berapa jam hidupnya? Kan? 24 jam sama kan? Iya, ya sudah diatur saja. Gitu. Atau nggak bisa ditandingkan ceramah saya dengan Quran, ya. Tetapi sekali lagi, ada yang baca Quran tapi tidak merubah apapun. Keyakinan tidak nambah, amal tidak nambah. Boleh jadi niatnya yang kurang pas, dikejar target, malu oleh teman kita belum store odoj, misal. Jadi Quran hanya sebuah rutinitas tanpa niat yang jelas, tanpa pemahaman, tanpa target untuk jadi amal soleh. Kalau gitu perlu didampingi ilmu lain supaya baca Qurannya bisa meningkat kualitas. 4 itu ya. 1 nambah iman, 2 nambah amal, 3 tawasobil haq, 4 tawasobil sabr. Itu yang dinamakan beruntung. Ya, penanya selanjutnya. Coba dari Lampung ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berat pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nggak usah memaksakan diri ya. Tidak ada lagi yang lain? Kalau tidak ada selesai ini kan? Baik, kalau tidak ada berarti selesai ya.
Bapak mau nanya? Serius? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang diri pribadi saya. Kebetulan saya Hanya tentang diri pribadi. maksudnya pendapat AA tentang diri saya. Menurut pendapat saya tentang lelaki ya. Ya, Silakan. saya udah menderita sakit lama selama kurang lebih 6 tahun. Sakit sudah 6 tahun. Betul, 6 tahun. Sakit apa? Kata yang mengobati kebetulan masih di sini, Ustaz Jamaluddin, saya terkena sihir. Kena sihir. Itu sudah lama. Namun belum kunjung juga sembuh. Sudah beberapa kali enak, sudah badannya udah sembuh, kemudian sakit lagi. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya saya doa saya lebih didengar oleh Allah gitu. Caranya bagaimana? Karena udah berbagai macam cara saya lakukan gitu. Sudah tahajud? Sudah Khusyuk tahajudnya? walau alam. Sudah baca Quran? Baca Quran Paham yang dibacanya? sedikit saja. Sedikit. Sudah istighfar? Istighfar sudah. Sering menangisi dosanya? Kadang. Kadang-kadang. Berarti kualitasnya yang perlu ditingkatkan ya? Siap. Jadi kadang kita sudah merasa beramal, tapi kita suka lupa mengevaluasi kualitas amal kita. Kalau jumlah sudah dirasa cukup, mungkin kualitasnya yang belum bagus ya. Ya, siap. Ini suara ini keluar dari diri saudara bukan? Oh iya. Ya, Insya Allah saya. ya. Maksudnya lagu-lagu ini. Oh bukan. Oh, bukan. Tentu panitia mengerti ya. Jadi kalau kita mendengar seperti ini, kita harus bersyukur kita ada di masjid, benar? Dan jangan marah kepada yang bersangkutan. Karena kalau beliau sudah tahu manfaatnya di masjid, pasti dia akan ke masjid, ya. Ya begitulah ujiannya. Kita teh ada security-nya enggak, Deden? Mungkin dibantu, diingatkan baik-baik ya. Yang paling tepat diajak ke sini. Hadapi dengan senyuman. Begitu? Coba ditingkatkan kualitasnya ya deh ya. Baik, insya Allah. Ada juga yang suka nanya, saya tuh sudah tahajud, sudah saum, sudah istighfar. Kenapa hutang saya belum lunas? Nah, sudah merasa berbuat itu sebuah masalah baru. Karena harusnya saya akui tahajud saya belum khusyuk. Istighfar saya hanya baru di mulut. Saum saja hanya baru saum perut. Mungkin itu, ya. Terima kasih ya. Sudah dapat jawabannya? Insya Allah. Ya, kualitasnya deh, ya. Terakhir, ya. Ini program apa ini, Adek? APW 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini terkait ayah. Kebetulan Ada seorang ayah gitu. ayah saya. Nah, kebetulan beliau tinggal di kampung, saya tinggal di Tangerang Selatan. Itu teh kebetulan atau kenyataan? Kenyataan. Ya, maaf ya kan kebetulan celeng gitu. Maaf ya, supaya lebih pas. Ya. Silaturahmi hanya setahun 2 kali. Usia saya- berapa ayahnya? Tahun ini 79. Ya, Beliau sampai sekarang belum mau sholat. 10 tahun lalu saya sebelum punya banyak ilmu pernah memberitahu ya supaya sholat. Mungkin dengan cara saya kurang tepat, akhirnya orang tua tidak suka. Sejak saat itu saya tidak berani untuk memberitahu karena sudah jarang ketemu. Sekali ketemu takutnya
ada gap gitu ada. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, sholat dan semampu saya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan karena bakti saya hanya bisa melalui doa dan hanya mengirimkan sedikit rezeki supaya orang tua sebelum wafat Ya. bisa husnul khotimah. Sering telepon nggak? Alhamdulillah sering, tidak habis seminggu 2 kali atau sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, ya. Itu kalau telepon enak gak suasananya atau? Alhamdulillah enak, cuma ada kaitan beliau pendengarannya sudah berkurang, jadi Harus sering, teriak-teriak. iya, jadi sering dikasih ke ibu gitu. Iya. Apa kesukaan beliau? Kalau beliau nonton wayang kulit atau sepak bola sih. Iya. Kalau makanan sudah berkurang karena giginya sudah tidak Kurang, ada. ya. Ya. Ini ujian. Yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. 1, jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah. 2, bertobat. Siapa tahu selama ini cara kita salah, niat kita salah, atau kasih sayang kita ke orang tua kurang. Coba dibacakan surat Luqman ayat 14-15 dan seperti apa nih yang harus dilakukan untuk yang beda akidah sekalipun, ya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Perintah berbuat baik kepada orang tua bukan hanya untuk orang tua yang sudah soleh saja. Orang tua yang beda akidah dan mengajak kepada yang salah itu tidak kita ikuti ajakannya, tapi tetap harus berbuat baik. Saran saya pertama adalah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang kedua, tobat. Jangan-jangan selama hidup ini kita kurang perhatian, kurang akhlak, kurang tulus, ya. Yang ketiga, teruslah berbuat baik. Apa yang disukai, misalkan kalau Bapak minta motor, mau dibelikan tidak? Kan? Mau. Beliau tapi nggak bisa naik motor lagi. Saya cuma ngetes saja. Kalau dikasihin karena bapaknya nggak bisa naik motor, gitulah. Jangan suka hitung-hitungan. Kalau orang tua mau apa, kalau ini bisa membuat hatinya
semakin luluh. Ingat pada waktu perang Hunain, orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam dikasih ghanimah banyak, karena itu bisa melembutkan hatinya. Kalau pendekatannya lewat harta, harta saja dikasih. Ustadz Antonio Safi'i pernah cerita, orang tuanya kan tidak Islam, ibu bapaknya, saudaranya juga tidak Islam, jadi bertanding memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Kakaknya ngasih, beliau juga ngasih, lebih banyak pemberiannya, sehingga Dia kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Masya Allah, begitu. Allah tahu kepedihan kita sebagai anak, keprihatinan kita, harapan kita. Kemarin ada seorang ibu mu'alaf yang orang tuanya belum Islam, tapi sudah meninggal. Karena tahu tidak bisa berbuat banyak, menangis saja. Nah, Allah tahu bagaimana si ibu ini sayang ke orang tuanya, sangat menginginkan orang tuanya selamat. Walaupun kita tidak bisa mendoakannya, tapi Allah Maha tahu isi hati. Gitulah, berbuatlah yang sesuai syariat. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.